بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sepanjang hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sekabut siri dari Camat Sungai Mandau kepada Bapak Muhammad Darwis Esos, dipersilakan. Izin Pak Bupati, kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami mohon juga kepada Bapak Wakil yang mana Pak, pasca bencana banjir kemarin yang terparah itu ada di Kampung Warabukal. Jadi sekarang Pak, kondisi jalan tersebut memang dari kemarin digotong royong dengan masyarakat dan juga diberikan gambaran pakai kayu. Tapi karena banyaknya dari masyarakat yang melewati sana, tonasenya melebihi, membawa sawit dan juga angkutan lain, sehingga jalan itu waktu itu masih ada air dan masih rusak Pak. Dan juga sudah beberapa minggu ini sudah musim panas. Kami mohon kepada Bapak Wakil supaya Pak kami dibantu alat Pak. Memang sekarang ada geleder dari PU mengerjakan jalan arah dari jembatan ke Perawat Pak. Ada dipinjam kemarin, sampai hari ini masih bekerja Pak dalam geleder tersebut. Mudah-mudahan geleder itu Pak bisa bertahan sini Pak maksimal 1 bulan Pak, kalau bisa Pak minta bantu kami. Dan juga Pak minta komeng Pak, komeng pengeras tanah tersebut. Karena kalau di jalan arah ke Muara Bungkal itu Pak memang harus ada geleder dengan komengnya Pak. Kalau tidak itu makin lembut ke bawah. Jadi ini Pak kami permohon sekali kalau bisa geleder dan alat berat tersebut bisa bertahan di Kecamatan Sungai Mandau ini maksimal 1 bulan Pak. Kami permohon kali ini. Karena rute arah ke atas itu memang sangat memerlukan perawatan yang ekstra. Memang sekarang Pak kami dibantu oleh Arabadi distrik Duri. Tadi laporannya cuma orang itu Pak mengerjanya cuma separuh hati, tak bersungguh-sungguh. Jadi kalau dari geleder itu tak dibobeknya, maksudnya mengkuloder tapi tidak dibobeknya. Jadi itulah keluhan Pak kami masalah jalan. Ada 3 kampung di
kita menyampaikan beberapa hari minggu ini ada pihak tower dari Telkomsel telah menentukan koordinatnya dan juga telah mengurus rekomendasi dari kecamatan, ada di Kampung Olah dan ada di Kampung Lubuk Ubud. Tadi tower ini sudah diproses dalam pendiriannya. Yang di Lubuk Ubud, informasi tadi koordinasi dengan pihak tower bersamanya, insya Allah sebelum Lebaran ini udah ada jaringan Telkomsel tersebut. Kali ini Pak, Ibu berkat Pak Wakil Bupati dan Pak Bupati juga Pak Dandim kemarin ada rapat, makanya ada respon dari pihak Telkomsel dan instansi terkait. Mudah-mudahan kita yang ada di Sultan Mandau ini untuk jaringan tak usah lagi, karena kalau kita ke kampung yang 3 di atas itu, kalau dengan Pak Penghulu atau masyarakat tidak dapat jaring wifi, susah untuk dihubungi. Yang ketiga, kami nyampaikan juga Pak Wakil bahwa di Kecamatan Sungai Mandau ini waktu tindak lanjut rapat dengan Pak Kabah, Irwan Pak Andre Nikaira, Pak Andre, kami di kecamatan ini dapat bantuan subsidi 900 watt untuk PLN untuk rumah yang masuk dalam P3E. Di Sungai Selodang ada 2 rumah tangga, satu lagi kalau salah di Lubuk Ubud, ya, Lubuk Ubud salah, ada 1 rumah tangga. Jadi untuk tahun 2024 ini ada bantuan untuk PLN 3 rumah tangga untuk Kecamatan Sungai Mandau. Dan juga Bapak Wakil, kami mohon juga izin Pak, kami memang 2024 kemarin melaksanakan pemilu, memang kami tak dapat dewan Pak. Tapi di sini kami menyebut Bapak Bupati dengan Bapak Wakil adalah Dewan Kecamatan Sungai Mandau. Ini tidak asing lagi Pak, kami program pembangunan pasti bermohon kepada Bapak Bupati dengan Bapak Wakil. Kalau itu kami tak dapat pembangunan. Kalau kemarin 15 tahun, tambah 5 tahun lagi, udah 20 tahun. Itu dia. Tapi kemana Pak? Begini para remak mungkin untuk Kecamatan Sungai Mandau memang sama kami yang bersaing sehingga tidak ada dewan. Kami bisa untuk membantu Kecamatan Sungai Mandau. Ini tumbuhan Kecamatan Sungai Mandau Pak, saya pribadi dan juga kayak masyarakat Kecamatan Sungai Mandau, dari tokoh masyarakat juga alim ulama jadi pandai. Kami bermohonlah kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, mana tahu kami bisa ditambah lagi pembangunan untuk Kecamatan Sungai Mandau. Dan juga insya Allah akan ucapkan kasih kepada Bapak Wati, Bapak Wati, kita dapat 6 km untuk pembangunan jalan menuju dari Sungai Mandau ke Walang. Mungkin ini salah satu yang kita dapat pada tahun 2024 ini. Mudah-mudahan pada tahun 2024 berjalan ini kita bisa dapat bangun lagi dari Pak Wati dan Pak Bupati. Dan juga kita doakan Bapak, Ibu, supaya Bapak Wakil Bupati, Bapak Bupati siang ini sehat, terjauh dari segala bala, segala dari musibah. Mudah-mudahan Bapak Bupati Wakil bisa melanjutkan pembangunan Kabupaten Siak untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau tidak ada yang kenal Bapak Ibu yang Pak Wakil Wakil Bupati untuk Kecamatan Sungai Mandau, mungkin tidak ada yang memperhatikannya. Saya yakin tidak akan ada. Kalau kita, saya bukan kampanye ini Pak ya, ini kenyataan, ini kampanye ini. Tapi kalau kampanye boleh Pak asistennya, karena belum ada
Tapi itu Pak kliniknya, saya berharap kita bersama dan kebersamaan kita ke depan bisa kita membangun Kecamatan Sungai Mandau. Dan juga Bapak Wakil menyampaikan bahwa stunting yang ada di Kecamatan Sungai Mandau ini dari 42 orang sekarang bersisa 26 orang. Itu bekerja sama dan juga dari Pak Dokter, Kepala Puskesmas beserta jajarannya, dan juga Pak Penghulu beserta perangkat dan kader-kadernya. Mudah-mudahan stunting yang ada di Kecamatan Sungai Mandau ini terhapus pada tahun 2024. Mungkin ini disampaikan Ibu Gubernur, mohon maaf kalau ada perkataan di ucapan saya tidak sesuai. Saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak Ibu sekalian, ini adalah safari Ramadan yang ke-6. Ketujuh. Saya pertama sekali safari Ramadan di Dalam. Selesai di Dalam, saya ke Bekalan. Habis Bekalan saya ke Pusako, Princit. Setelah selesai dari Princit, saya ke Buatan Duo, Otogasin, dan malam ini saya berada di setelah Otogasin saya di Bukit Harapan, Princikanan, dan malam hari ini saya berada di Mesrodam. Jadi selama puasa tahun ini Bapak Ibu sekalian, saya baru sekali buka sama rumah. Sisanya buka di tempat lain. Anak pun baru balik ke pesantren, belum sempat lagi kumpul sama ayah. 4 tahun saja sama ayah. Tapi inilah tugas kita jalani semua. Ini dalam rangka juga bagaimana kami juga ingin bersilaturahmi, karena di momen-momen Ramadan seperti inilah kami bisa menyempatkan waktu menjalankan program safari Ramadan ini, bersilaturahmi, bertatap muka, sampai juga kita menjalani atau meningkatkan pemahaman kita tentang agama. Bulan Ramadan ini apapun yang kita lakukan, asalkan kita niatkan ibadah, insya Allah berlipat ganda. Bapak Ibu sekalian, kami tentu berharap pada kita semua, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan dengan baik. Karena tak semua orang bisa menjumpai Ramadan ini. Kemarin waktu kami di Kandis itu ada juga menarik Ustaz. Kalaulah di bulan Ramadan saja kita tak mau tahan, kita nak tunggu bulan apa lagi kita nak tahan. Kalau bulan-bulan lain kita paham kan tak sebesar bulan Ramadan. Sudah dihadiahkan sampai kepada kita hadir bulan Ramadan ini, tak juga kita tahan. Kita nak nunggu bulan apa lagi? Nak nunggu bulan jatuh, kan tak mungkin. Kalau nunggu bulan jatuh, Pak, tunggu matahari terbit dari barat, Pak. Kita tak hanya bulan jatuh, langit dan bintang-bintang pun jatuh, Pak. Tapi ketika itu terjadi, tak ada lagi waktu kita nak tobat, tak ada terima lagi tobat kita. Artinya dunia ada kiamat, sudah tertutup itu tobat. Maka marilah kita maksimalkan Ramadan di tahun lepas kemudian. Karena tak ada jaminan kecuali jaminan dari Allah SWT. Kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun. Bahkan kita pun tak bisa menjamin apakah usia kita sampai nanti di akhir Ramadan, apakah kita bertemu atau tidak dengan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Mari kita optimalkan, kita maksimalkan ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Jangan lewatkan tarawih, jangan lewatkan kalau kita lagi-lagi sholat wajibnya berjamaah di masjid, sholat sunnah kita tingkatkan, bacaan Quran kita minimal 1 khatam selama bulan suci Ramadan. Nah, dapat 2 khatam, 1 khatam. Kalau kita nak ikutkan Imam Syafi'i, tak dapat. Imam Syafi'i itu 1 Ramadan itu dia mengkhatamkan 60 khatam. Jadi ibu bisa bayangkan macam mana cara kita mengaji 1 hari 2 khatam sehingga terkumpullah kalau 30 hari Ramadan itu 60 khatam. Artinya
dia mungkin tidurnya sedikit, kerjaan itu sholat, buka puasa, sahur, ngaji, itu saja. Tidur sedikit lah. Sholat sunnah, sholat wajib, tarawih dan sebagainya. Habis itu ngaji, Quran saja. Karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang Quran. Maka saatnya kita bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita. Saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri saya dan kita semua ini bisa menjadi insan yang lebih baik lagi setelah Ramadan ini. Kita cuma berharap juga Ramadan bisa memperbaiki diri kita. Karena tanda-tanda berhasil tidak di Ramadan nanti, apakah ada perubahan tidak setelah Ramadan ini? Kalau tak ada perubahan, sama saja, berarti tak ada kesan, tak ada bekas yang ditinggalkan Ramadan kepada diri kita. Kalau tidak terjadi perbaikan ke arah yang lebih baik dari diri kita, ini yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan terus berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan yang sudah kita rencanakan, baik itu sebagai janji Bupati dengan saya maupun itu aspirasi. Tadi Pak Camat sudah sampaikan, dan kemarin juga sudah menyampaikan, insya Allah tahun ini yang tadi Pak Camat bilang yang di Muara Bungkal jadi banjir, nah ini tahun ini insya Allah ada jalan yang akan kita perbaiki dari Muara Bungkal ke Puncak Bayi. Tausiah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Saparis Tatan SPD. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terdengar menjawab salam suau bapak-bapak, suau mak-mak tak ada. Yang terdengar suau bapak-bapak, suau mak-mak tak ada. Tinggi tobak suku balam, hingga sekojak di pohon beranjing. Ibu-ibu yang malih jawab salam, saya doakan lagi menikah lagi. Kan, Bapak mau nikah? Semua kan? Ya kan? Bu, semangat jawab saya. Melawan nampak puasa saya. Ya kan? Sungguh berat perjalanan hari ini sampai ke Kabupaten Bolawan. Sungguh buat puasa yang sangat ayo ya hari ini. Kita puasa sangat melawan. Wah, patutnya ya kan? Boli kudo warna kuning. Ya. Kudo di boli di simpang Palen. Kalau sudah berbuku, untuk ngone-ngone, tak mau buat kemarin. Pak Haji Husni membeli talam dibeli di Kota Mekah dengan semangat untuk jawab salam. Ramadan bisa jadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza, jalan-jalan ke Pulau Meranti sampai di sana makan bercampur bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Yang sama-sama kita hormati Pak Wakil Bupati karena beliau juga seorang ustaz. Kan? Ini juga seorang ustaz. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mak aku apalah? Buat aki aku asli apalah. Kubunya sana. Siku banyak keluarga aku. Dari tadi aku nengok Pak Bati Irun mana Pak? Aku tadi anaknya Bati Irun. Haji
Aku nengok ini minta apa? Minta madu. Karena waktu siaran bola itu beliau ini tahu jawab. Nengok tak ada balik lagi minta madu apa kan gitu. Nah, tapi madu yang tidak memasakkan game. Jadi madu itu ada yang asli ya kan. Banyak kan asli tapi bagi aku madu tidak ada yang asli. Setiap aku bawa madu ke rumah, balik rumah, aman aja bini aku tak marah. Berarti tidak asli. Jadi kalau madu asli itu pondok madu, pondok kuali toba. Ah, itu namanya madu asli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi surat Al-Imran al-ayah 118. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim jillah aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dimanapun kamu berada kata Allah, kamu tetap dalam keadaan hina. Dimanapun kamu berada, kamu harus tetap dalam keadaan rendah. Kecuali memegang dua pegangan, yaitu hubungan kita sama Allah dan hubungan kita sama manusia. Ini boleh tunjuk itu boleh, itu boleh. Kalau dulu itu Ustaz Iqbal bingung sudah mata. Jadi ada dua hubungan yang harus kita pegang. Yang pertama hubungan kita sama Allah. Syahadat harus dimakamkan. Solat harus dimakamkan. Jangan solatnya seminggu sekali. Tadi solat harus malam seminggu sekali. Kecuali Jumat. Alhamdulillah. Ada lagi solat setahun sekali. Sudah bekal rupiah sabun. Polong dengan dahulu berapa? Tak pernah dipakai rupiah kalau ada orang meninggal. Kata ada orang meninggal tak dipakai. Dia harap solat tak pernah. Solat setahun 2 kali. Itu bukan tak jadi. Malam Idul Fitri banyak makan kacang tauhid, paginya mandiran. Tak jadi sembahyang. Idul Adha paginya tak sembahyang, penampung menjaga sapi. Akhirnya bertahun-tahun tak sembahyang. Mari kita datangkan Ramadan ini untuk memantapkan hubungan kita sama Allah. Mau Pak? Hari ini mantap imam itu duduk. Suaranya hebat. Ada kadang-kadang masjid itu. Orang kakek-kakek imam tak mau kalah sama dulu. Solat sudah itu. Itu imam belakang menginjil lagi. Jadi kalau seperti itu pensiun jadi imam. Cukup jadi yang duduk di suruh, yang duduk suratnya sesuai dengan selera jemaah, jangan sesuai dengan selera imam. Atau kadang-kadang imam apa kendena yang banyak di sini, panjang surat-surat, buatnya panjang betul juga. Imam betul, lakulah. Imam tak tahu juga, solat kebiasaan. Coba ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat sholat Isya. Ada suatu masjid yang diimami oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab imam, dibacanya surat sangat panjang sekali sehingga ada beberapa jemaah yang keluar dalam sholat mengundurkan diri, tak mau menjadi imam. Akhirnya tahu oleh Umar bin Khattab, para makmum yang keluar dari saf solat dikatakan oleh Umar bin Khattab, kalian adalah orang-orang munafik. Tersinggung jemaah. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak terima. Karena Umar katakan kami munafik. Akhirnya Umar pun dipanggil oleh Rasulullah, ya
jemaah. Jadi solatnya mantap. Jangan ayat panjang disesuaikan dengan selera umat jemaah. Yang penting masjid ramai jemaah. Masjid Abdullah Umar begitu. Malam ketemu, malam berkuat terawih, oh ya naiknya. Apa yang teras masjid itu? Pas malam ketiga, ada ulang imam, waktu masjid panjang, ya. 8 rakaat 1 jam setengah. Malam esoknya kosong masjid. Saya datang niat jemaah ingin memantapkan hubungan sama apa, tapi kalau tidak sesuai dan tidak sesuai sejauh sama imam tak jadi. Jadi imam itu harus mantap. Itu yang soal jadi luar biasa. Banyak muslim itu kalau tahu dia dulu mantap. Ini tak pernah doa lagi. Lagu zaman itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa ya. Banyak kampung-kampung aku tidak ada. Doa. Ya kan? Yang doa itu sistem batas-batas yang mengikuti imam-imam. Ada lah buat-buat. Kalau melipat buat ada dan buat. Lalu boleh ikut lagi. Itu perlu belajar ni, ya. Supaya kaya lagu itu tetap lagi kalau soalnya lu, mantap. Nih, hubungan kita sama Allah kita jaga. Selanjutnya itu jaga. Pak Kuat mana? Itu wakil. Ya Allah, Pak Kuat. Tapi kau sedih pun dengan dalam ini. Ustaz ini satu. Apakah Ustaz ini orang apa
mungkin dengan apa kami sampaikan kami mohon maaf. Tak ada gading yang tak tetap, tak ada bisul yang tak buka. Semua bisul itu buka, dan tak ada tuyul yang tak buka. Semua tuyul itu buka. Betul tak Pak? Betul tak Pak? Ibu-ibu pernah nih tuyul? Pernah tak Bu? Jangan ada dusta di antara itu. Kami yakin pernah nih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimat yang dirahmati Allah, dengan perhatian dan tausiah agama tadi, maka pada pula seluruh rangkaian acara safari Ramadan kita pada malam hari. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Satu-satu kita sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah. Demikian sudah